Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu pengusaha senior di Surabaya. Meski tidak menyelesaikan pendidikan di bangku formal, tapi nyatanya mampu membuktikan diri sebagai salah satu pengusaha tersukses di Surabaya. Pak Markus, apa kabar? Terima kasih waktunya. Ya, my Sehat, sister. Pak, ini yang menjadi pertanyaan besar sih sebenarnya. Pak Markus ini tidak tamat sekolah pendidikan formal ya, SMP. Tapi bisa jadi bos besar, ditunjuk sama ayah, kemudian sudah jadi bos puluhan ribu karyawan gitu. Apa rahasianya? Percaya dirinya itu dari mana, Pak? Begini ya, waktu itu saya ada sedikit mengancam ayah saya. Oh, mengancam? Ya, Ancam apa, Pak? memberikan tekanan. Maksudnya memberikan tekanan. Saya bilang, adik-adik sekolah di luar negeri. Terus saya juga mau ke luar negeri. Dia takut. Langsung, Markus, you jangan ke luar negeri. You anak yang barat. You harus bantu papa. Andalan. Nah, karena waktu itu ayah pecah sama adik-adiknya. Saya pikir kalau di sekolahan 1 tambah 1 always selalu menjadi 2. Okay. Tidak ada yang menjadi 3, tidak ada yang menjadi 11. Apalagi tidak ada yang menjadi minus, di bawah minus juga bisa. Ya, di dunia yang nyata, yang realitas, itu bisa menjadi minus. Setelah berapa tahun kemudian berjalan, saya juga merasakan sebagai pimpinan perusahaan, ya tentunya saya mau bicarakan ilmiah, secara meyakinkan orang, ya justru itu saya ke NUS. Pak, ini kalau kita lihat produk-produk Bapak ini kan slogannya selalu cintai produk-produk Indonesia. Ya. Tapi yang kalau kita ketahui kan banyak sekarang produk-produk impor yang masuk ke pasar, harganya cukup murah, kualitasnya juga bisa dibilang cukup bagus gitu. Bagaimana Mas Pion sendiri bisa yakin masih bisa menguasai pasar? Loh, kita punya produk ini lebih bagus daripada Jepang, lebih bagus daripada Korea, maupun dari China. Jadi produk-produk ini saya dismantle, saya pretelin. Saya tahu ini apa-apa komponennya. Sehingga kita membuat lebih bagus. Posisi Mas Pion sangat bagus sekali. Kita boleh bilang tahun yang lalu 10% lebih. Bahkan sampai 15% omsetnya. Omset, Ya, tahun ini juga demikian. Kita tidak ada resesi kalau rumah tangga. Terus sama itu home appliance tidak ada resesi. Oh, oke, berarti masih confident, Ya, masih oke. oke, Biar lebih santai lagi Pak, kita ke ngobrol di ruangan Bapak aja boleh ya? boleh. Boleh, kemon. Pak, kita ke beberapa waktu yang lalu, 1998, krisis moneter gitu kan. Banyak pengusaha-pengusaha besar yang waktu itu kolaps, usaha mereka jatuh gitu. Apakah bersama Mas Pion waktu itu, Pak? Krisis moneter, waktu itu langsung saya ambil tindakan, kita swap, membeli forward berjangka. Sehingga akhirnya saya pikir, saya ketahuan bahwa saya ini ada ekspor. Ekspornya itu otomatis sudah hedging secara natural. Jadi saya kontrak-kontrak itu saya jual. Sehingga waktu itu untung besar, untung lumayan lah. Oh, justru Bapak untung ya? Untung, waktu itu ya? untung. Waduh, cepat sekali. Tapi ini Pak, yang saya tahu juga, saya sempat baca gitu. Pak Markus ini sosok yang cukup keras mendidik anak. Ya, Kenapa Pak? sebab gini,
yang anak ini kan saya kasih tahu dia orang, kalau you jatuh, you harus bangun sendiri, ya. Jadi papa tidak akan mengangkat you. Dan juga saya biasakan, karena saya sendiri sampai umur 15 tahun, saya ke sekolah, mama saya tidak kasih saya uang saku. You tahulah uang saku. Sehingga saya tidak berani keluyuran, ya, sama teman sekolah tidak berani. Saya pun juga demikian mendidik anak. Jadi supaya mereka mengerti menghemat. Sebab di perkataan dunia bisnis, you bisa menghemat 100 juta, berarti you untung 100 juta. Nah, Pak, sebagai pelaku usaha juga kan tidak lepas dari yang namanya misalnya demo-demo buruh seperti itu kan, minta kenaikan gaji dan upah. Kalau persepsi Bapak soal hal itu gimana? Bagaimana sih Pak Markus memandang buruh? Ya, kalau kita jadi buruh juga tentunya menuntut gajian supaya naik terus. Ya, tapi kadangkala kita juga memikirkan bagaimana ini perusahaan ini bisa tetap untung. Kalau kita minta terus naik gaji, perusahaan itu tidak kuat, dia kan kalah saingan. Kita usahakan automation, ya, supaya penghematan, efisiensikan di segala bidang. Tentunya juga dengan efisiensi, dengan automation, kita bisa bersaing lah, masih bisa bersaing. Tapi Pak Markus sendiri menganggap karyawan itu siapa, Pak? Siapanya Bapak? Karyawan itu sebagai partner kita, sebagai keluarga besar Mas Pion. Saya anggap sebagai keluarga, partner. Habis, kalau you tidak ada karyawan, you harus kerja sendiri. Atau adik-adik, anak-anak menjadi karyawan, sama aja. Apa nih saran-saran motivasi untuk generasi muda? Generasi muda, ya, itu dalam hal sekolahan, ya, mereka itu harus baik-baik, belajarlah giat-giat untuk sekolah, ya. Tapi dalam hal kreativitas, mereka itu harusnya itu berpikir, berdiskusi. Yang penting itu inspirasi, keberanian, inspirasi. Harus bergaul sama orang. Jangan selalu berpatokan pada yang dulu-dulu kejadian. Kita belajarlah dari dulu punya kejadian, tapi kita thinking out of the box. Ya, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Tentunya kita cari kemajuan.